Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Juru Bicara dan kita masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Pemirsa dan Pak Dirjen, kita mengetahui saat ini kondisi dunia belum stabil karena adanya pandemi COVID-19 dan sebelumnya juga ada konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Dari hal tersebut menimbulkan beberapa dampak, salah satunya dalam sektor ekonomi. Pada unjuk rasa yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tersebut, mereka juga menyampaikan tuntutan terkait dengan permasalahan minyak goreng. Lalu apa sebenarnya respon pemerintah terkait dengan tuntutan ini, Pak Dirjen? Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah minyak goreng ini? Ya, yang pertama tentu saja saya kira kita harus memahami apa penyebab kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja sekarang ini ya. Tentu saja ada dua hal seperti yang Anda sampaikan tadi, pandemi. Pandeminya sudah mulai landai begitu. Kita sudah mencoba melakukan berbagai pemulihan di sektor-sektor ekonomi tertentu begitu. Nah, kedua juga karena adanya perang Rusia Ukraina. Ya, kita tahu bahwa energi itu dikuasai banyak oleh Rusia dan juga Ukraina, contohnya gas misalnya, ya kemudian juga minyak mentah begitu. Juga di Ukraina seperti itu, juga pangan, ya pangan ini banyak dimiliki oleh kedua negara sehingga banyak negara termasuk Indonesia yang mengimpor ya pangan maupun energi dari kedua negara ini. Nah, dengan adanya perang maka akan terganggu pasokannya, ya terganggu pasokannya sehingga memunculkan kenaikan harga-harga yang memicu inflasi. Nah itu dulu nomor satu ya saya kira masyarakat harus paham. Nomor dua apa yang dialami Indonesia dari sisi ekonomi itu bukan Indonesia sendiri yang mengalami, tetapi dialami juga oleh hampir semua negara. Dan Indonesia sebetulnya dalam kondisi yang tidak terlalu sulit jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Contohnya saja inflasi. Ya, Amerika itu inflasinya sudah 7%. Ya, sudah 7%. Turki itu 50%. Ya, belum negara-negara lain, Uni Eropa juga itu semuanya inflasinya tinggi. Ya, sementara kita kan jauh di bawah itu begitu loh. Begitu juga tentang harga-harga ya kalau kita lihat misalnya ya harga Pertamax kalau kita bandingkan di Asia Tenggara saja itu Indonesia itu harganya paling murah nomor 3 ya nomor 3 itu yang paling murah memang Malaysia kemudian Myanmar baru Indonesia paling murah begitu tapi di negara-negara ASEAN lain misalnya Singapura itu jauh lebih mahal sampai 2 kali lipat lebih dari pada Indonesia. Singapura itu 26.200 itu harga Pertamaxnya. Kamboja 17.000, Filipina 17.000, kemudian Laos 17.000, Thailand 16.000. Ya dan kalau dihitung-hitung ya dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, ini di pemerintahan Pak Jokowi ini kenaikan harga bahan bakar minyak itu 30-an% begitu. Yang lainnya itu bisa lebih dari itu di periode-periode sebelumnya begitu kan. Nah, ini yang saya kira nomor 2 yang harus kita pahami bersama ya. Begitu juga tentang harga minyak goreng ya. Harga minyak goreng juga kurang lebih sama ya. Karena kenaikan ongkos transportasi ya. Ya, kemudian juga yang ketiga meskipun tadi penyebabnya adalah situasi global, kemudian kita lebih baik dibandingkan negara lain, pemerintah bukan berarti tinggal diam. Pemerintah melakukan berbagai hal ya. Misalnya melalui bantuan langsung tunai atau BLT. Ya. Contohnya untuk minyak goreng, ya, pemerintah memberikan BLT minyak goreng kepada 20 juta lebih ya, penduduk yang masuk kategori tidak mampu ya atau miskin dan juga para penjual gorengan. Besarnya 100.000 per bulan selama 3 bulan dan akan diberikan 3 bulan sekaligus, jadi mendapatkan 300.000. Kemarin Presiden sudah memulai, sudah kick off di Jambi, kemudian pekan ini juga sudah dilakukan dan Presiden berharap sebelum Lebaran itu semua sudah tersalurkan BLT minyak goreng. Nah selain dari itu pemerintah juga memasok minyak goreng curah, ya minyak goreng curah ini kan lebih murah harganya begitu ya, lebih murah harganya dibandingkan dengan minyak goreng kemasan. Ini juga ada operasi-operasi pasar di berbagai wilayah di Indonesia.
Nah, dalam konteks BLT sebetulnya yang dilakukan adalah mempertahankan daya beli, menjaga daya beli, dan dalam konteks menjaga daya beli lainnya itu banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya pemerintah membuat aturan agar THR itu dibagikan maksimal itu jangan sampai lewat seminggu sebelum Lebaran begitu kan. Ya. Bagus kalau bisa disalurkan, bisa disampaikan kepada karyawan, kepada buruh ya, kepada pegawai itu 2 minggu sebelum Lebaran. Nah, sehingga daya beli masyarakat itu meningkat. Juga adanya di kalangan ASN ini kan ada gaji ke-13, ya ada THR juga. Ini kan sebetulnya menjaga daya beli masyarakat supaya terus terjadi konsumsi. Nah, konsumsi ini kan menggerakkan ekonomi kita. Nah, belum bantuan lainnya begitu. Jadi pemerintah tidak tinggal diam, ya Ya. tetap melakukan berbagai upaya, termasuk misalnya mencari akar persoalan kelangkaan minyak goreng, ya misalnya mengenjot produksi, ya mengenjot produksi minyak ya sawit misalnya, itu juga dilakukan oleh pemerintah begitu. Dan yang lain lagi, yang keempat, yang lain lagi yang dilakukan pemerintah adalah menjamin stok atau ketersediaan, ya, menjamin stok atau ketersediaan. Ya, ini saya kira penting sekali ya. Kalau kita punya uang pun, kalau tidak ada stoknya kan kita tidak bisa membeli begitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Dirjen, kalau untuk minyak goreng pemerintah sudah memiliki beberapa cara untuk mengatasi masalah tersebut. Sekarang kita melihat kondisi perekonomian dari masyarakat di Indonesia sendiri. Hingga saat ini, Pak, Ya, bantuan seperti apa yang telah diberikan oleh pemerintah mungkin bagi pedagang atau bagi masyarakat yang penghasilannya bisa dikatakan rendah begitu, Pak Dirjen? ya, untuk minyak goreng tadi seperti saya sampaikan, ini kan kita memberikan ya, kita memberikan apa namanya berbagai bantuan, tetapi khusus untuk minyak goreng itu kita memberikan BLT minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar penerima bantuan non pangan begitu ya. Nah, kemudian kepada pedagang gorengan juga kita memberikan bantuan ya, penjual gorengan. Nah, ini kita berikan bantuan. Kemudian juga ada program baru yaitu bantuan subsidi upah untuk pekerja yang bergaji di bawah 3,5 juta, besarnya 1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran sampai 8,8 triliun. Selain itu juga direncanakan ada bantuan produktif untuk usaha mikro ya, BPUM, bantuan produktif untuk usaha mikro sebesar 100.000 per penerima ya, per penerima. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Baik. Pak Dirjen, tentunya dengan hal yang telah disampaikan tadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa pemerintah sejauh ini sangat memperhatikan kondisi dari masyarakat. Dan kita harapkan dengan adanya penjelasan tadi, masyarakat dalam hal ini terlebih khususnya adalah mahasiswa dapat mengerti sebenarnya apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, dan pemerintah juga dapat melakukan edukasi secara maksimal, secara tepat kepada masyarakat apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan di Indonesia, sehingga masalah dari BBM, pemilu, dan juga minyak goreng ini bisa segera diatasi. Pak Dirjen, Iya, terima kasih telah satu hal ya, lagi boleh Mona saya sampaikan begini. Ya, kita saat ini membutuhkan gotong royong, membutuhkan kerjasama. Ya, kerjasama dalam mengatasi persoalan ekonomi. Ya, kita punya contoh baik sekali betapa gotong royong, kerjasama, kolaborasi antara pemerintah dan rakyat itu sukses, yaitu dalam menanggulangi COVID. Nah, ya. sekarang kita pun semestinya menghabiskan energi kita untuk bergotong royong, bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi untuk mengatasi persoalan ekonomi yang diakibatkan oleh situasi global ini. Baik, baik Pak Dirjen, terima kasih atas penjelasan dan juga klarifikasinya terkait dengan masalah yang sedang dihadapi saat ini oleh bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Dirjen, tetap jaga kesehatan, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mona. Baik, pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Dan terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan dialog pada malam hari ini. Saya Mona Azhar Nisa pamit, sampai jumpa.